Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma qina bi halalika an haramik wa qina bi fadlik amma siwak. Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma lil musyrikina ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnakum khalidun. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sadaqallahu aladzim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita memohon pertolongan atas urusan dunia dan akhirat kita. Tanpa pertolongan, kemudahan, sulitlah bagi kita untuk melangkahkan kaki menuju ke rumahnya yang tersebar di seluruh penjuru dunia ini. Dalam hal ini kita warga RT 9 pun kantos RT 9 yang memiliki musola yang insyaallah penuh berkah ini Al-Arafah. Mudah-mudahan senantiasa penuh dengan jamaahnya. Namun demikian memang agak sulit untuk sekarang ini orang yang pengen ke masjid, pengen ke musola, kadang kirang sehat, sempat ning kirang sehat, atau sudah sehat ning boten sempat, pun sehat pun sempat abang-abangan. Nah, alhamdulillah kita yang sudah Allah kumpulkan di musola yang penuh berkah ini artinya memiliki 4 nikmat yang tidak bisa kita abaikan. Nikmat sehat, nikmat sempat, memiliki iman, dan memiliki Islam. Berserah diri terus pokoknya. Dan inilah 4 alasan yang mudah-mudahan Allah memang betul-betul berkenan mengumpulkan kita. Jadi bukan karena malas atau hujan atau apapun yang membuat saudara kita belum ke masjid atau musola. Mungkin yang lebih memprihatinkan, lebih miris, kok menawi Gustaloh boten kerso pancen kan medeni niki nggih. Sudah sehat, sudah sempat, ning Allah tidak izinkan untuk mengunjungi rumahnya. Lah ini yang mengerikan, dan mudah-mudahan dengan senantiasa bersyukur atas nikmat sehat, nikmat sempat, kita memiliki sedikit iman ini, iman yang mungkin masih dalam tataran awam, ya, kadang naik, kadang turun, tapi alhamdulillah Allah telah mudahkan kita untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah. Dilanjut insyaallah ini kita bermajelis taklim. Kemudian salam beserta salawat marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan cinta besarnya, kasih yang tiada batasnya, ini bukan kasih sayangnya luar biasa ya. Bahkan pada satu riwayat, walaupun mungkin ini ada indikasi riwayat yang dhaif, tapi untuk sebuah targhib, anjuran yang kuat untuk kita berbuat baik, Nabi pernah dulang kakek tua di pasar ya, yang buta, yang senantiasa menghinanya. Nabi saja masih berkasih sayang terhadap kakek tua yang senantiasa menghina itu, sehingga kakek tua itu terkejut ketika tidak diberi suapan lagi ya. Atau diberi suapan kok suapannya kasar, nggak lembut seperti yang biasa memberikan suapan. Ternyata ketika tanya ke Umar ya, kamu bukan orang yang biasa menyuapi saya. Iya, orang yang biasa menyuapi engkau telah tiada, dialah Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasulullah. Nah, itu betapa luar biasa Nabi begitu berkasih sayang
dan kesabaran yang tiada batasnya, dan bahkan yang senantiasa dikhawatirkan olehnya adalah kita umatnya. Di penghujung kehidupan beliau yang dipanggil umati. Insya Allah kita lah yang dikhawatirkan nanti. Maka dengan senantiasa bersolawat, mudah-mudahan memantaskan diri kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa membukakan hati pikiran kita, melembutkan hati, menenangkan hati, yang itu mudah-mudahan tambahlah keimanan kita. Sebagaimana firman Allah, wala tanzal sakinah fi qulubil mu'min yazdadu imanan ma'a imanihim. Tanda-tanda insya Allah umur kita berkah adalah diberikannya kita ketenangan, dan ketenangan itu menambah keimanan, semakin berserah diri bahwasanya apapun takdirnya adalah yang terbaik untuk kita semuanya. Pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya hanya membacakan EJA yang dikeluarkan Syura Muhammadiyah, yang ini walau pun sering pengajian tanya jawab atas niki derek. Nah, ini dulu saya punya pengalaman yang agak memalukan ini ketika berkunjung Luweni gitu, ini santri kita di pondok. Ketika ditanya masjid punya buku-buku Muhammadiyah atau tidak, karena saya tidak tahu lari anyar dulu, karena tidak tahu, mungkin ada tapi si menane Pak kesulitan, jadi tidak tahu. Saya jawab sepertinya tidak ada. Jadi akhirnya kita mencoba melengkapi buku-buku yang dikeluarkan Syura Muhammadiyah. Salah satunya tanya jawab agama yang hari ini sudah sampai di jilid ke-9. Nah, ini kita coba kumpulkan, kita coba lengkapi. Nah, di sini kan luar biasa nih. Jilid 1 saja membahas persoalan akidah, kemudian Al-Quran, hadis, kemudian makhluk dan surga, masalah syahadat, masalah sholat, masalah azan. Nah, ini ternyata banyak sekali orang bertanya yang kemudian dikumpulkan ditanya jawab agama, mulai dari jilid 1 hingga sekarang jilid ke-9. Dan HPT kalau tidak salah 3 jilid ya Pak, 3 jilid itu saya ada jilid 1 dan 3 ning gisik diambil. Jadi kita mulai dari tanya jawab saja dulu, tanya jawab. Ning izinkan sederenge mlebet tema, izinkan saya menyampaikan informasi terkait dengan alhamdulillah masjid kita, Masjid Jami Baitussalam Muhammadiyah Losari, mendapatkan kepercayaan dari PDM Purbalingga untuk mewakili Purbalingga menjadi masjid percontohan Jawa Tengah. Alhamdulillah kemarin kita mendapatkan pemberian didampingi LPCRPM. LPCRPM angel singkatannya jawab banget. LPCR, Lembaga Pengembangan Cabang Ranting. PM ditambahi sini untuk tambahan PM kertas Pak. Orang pilih tambahan itu. Tambahannya PM itu pemakmuran masjid. Jadi LPCR PM sekarang. Nah, kita didampingi oleh Pak Triyono dan ada satu lagi, kemudian juga dari unsur Lazis daerah, juga dari Losari yang diwakili oleh Mas Purnomo dan Pak Wawan. Kita daurah ya, kita tidur di Masjid 17 Purwokerto. Jadi apa yang dilakukan di Masjid Al-Falah Sragen, kemudian Real Masjid Jogja, itu kita praktekkan di Masjid 17. Itu terkait dengan kegiatan yang ada di sana. Yang kemudian ada satu nasihat yang sebetulnya nasihat sudah lama, dan ini lagi-lagi saya malu yang kedua. Ketika berkunjung ke sana, ke rekan-rekan Real Masjid, Ustaz Duni menyampaikan
ketika kami tanya apa yang mula-mula dilakukan ini, kok masjid ramai sekali, pemudanya ramai sekali di masjid itu. Nah, mereka alhamdulillah nggak kalah banyak, nggak kalah banyak. Di sana luar biasa, anak muda mungkin luar biasa di masjid, banyak sekali. Bahkan mungkin bisa jadi 70-80% itu anak-anak muda. Keliling, mula-mula keliling. Jawaban Ustaz Doni waktu itu, ya kami yang merasa peduli karena memang hari ini kita jumpai anak muda lebih betah di kafe di luaran-luaran sana, maka kita yang masih peduli ini memantapkan diri. Bismillah, hidupkan Qiyamul Lail, hidupkan Qur'annya, itu yang pertama kali kita mulai begitu. Nah, menasihati kita semuanya, memberikan saran kita semuanya yang belajar di sana untuk segera dilakukan Qiyamul Lail. Nah, ternyata 2021 nasihat itu kami terima, 2025 belum dilaksanakan. Ini malu kami yang kedua. Lah maka ketika kemarin kita pelatihan terulang lagi walaupun bukan Ustaz Doni yang menyampaikan, tapi masih rekan rekan masjid menyampaikan, menasihati kami hidupkan Qiyamul Lail. Beliau menyampaikan kalau 2 rakaat sebelum subuh saja lebih baik dari dunia dan seisinya, gitu. Nopo malih sederenge sholat 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kita udah lebih duluan di sepertiga terakhir malam. Kalau kita mendekatkan diri kita ke Allah dengan jalan, Allah saja berlari menghampiri kita. Bagaimana kalau kita berlari begitu? Maka insya Allah tidak ada tabir halangan doa-doa kita ijabah. Amin. Dan untuk itu kebetulan juga Ramadan sudah dekat, ini udah rojak sebentar lagi Sya'ban. Nah, insya Allah di bulan Sya'ban akan kita lakukan Qiyamul Lail di MJBM Losari. Karena saya terkesan betul ketika kami Qiyamul Lail di Masjid 17, imamnya kepenak banget bacaannya. Terus kemudian disambung dengan sholat qobliyah subuh, sholat sunnah fajar, kemudian dilanjut subuh. Setelah itu nopo sebutannya taksin nopo yang dipandu, membaca dipandu, atau taksin nopo tasmih apa aja lah sebutannya. Tapi yang jelas kita membaca Quran dipandu korek, begitu dipandu yang membaca Quran lebih fasih dari kita di sana. Jadi kita yang bacaannya jelek itu kayak kegawa apik. Dan mudah-mudahan untuk pelaksanaan ini kita sudah sounding, kita sudah menyampaikan, minta izin kepada Ustadz Darussalam Selinga untuk minta dikirim santri yang bacanya terbaik begitu. Dan insya Allah kados iki munate mriki napa nggih. Pokoknya bacanya paling apik lah. Sing apik banget insyaallah yang nanti akan ngimami Qiyamul Lail kita. Jadi insyaallah ini mohon doa dukungannya dan mengundang kepada Bapak Ibu semua, teman-teman, adik-adik. Bismillah kali ini ayo kita bangun seperti akhir malam kita lakukan Qiyamul Lail. Nopo hajat kita sampaikan ke Allah, mudah-mudahan ijabah. Nah, insya Allah kita lakukan 1 pekan sekali. Jadi sih kalau nyuwunnya tigang, Sya'ban kita genjot nih, kayak nurung dayang mas kesini kok dayang. Ini kali ini saya tidak mau dinyang dengan diskon besar. Kalau dulu dinyang akhirnya resida, lah ini dinyang sepekan sekali, ingin buat nopo-nopo lah. Insya Allah malam Ahad nanti kita laksanakan di Sya'ban ya. Ini kan project kemudian Sya'ban berarti sekitar tanggal 30-an ya, lebih ke Sya'ban 30 Januari ini nanti sudah Sya'ban. Dan nanti sikili 15 berarti 15 dina malih. Nggih, gangsal 15 dinten malih. Nah ini insya Allah akan kita lakukan di setiap malam Ahad. Kita ambil malam Ahad ben nopo nggih lebih banyak yang tidak beraktivitas terus nih wong dinten libur nggih.
Mudah-mudahan nanti jadi predikator jamaahnya. Mari kita laksanakan qiyamul lail. Bila penuh masjid Jami Baitul Salam Muhammadiyah Losari ini sekali inilah minimal niku ngandap nggih penuh, nginggil nggih penuh. Anu kok dilelit qiyamul lail kan main banget niku. Nggih, syiarnya luar biasa dan yang jelas mudah-mudahan tentu yang paling utama adalah dalam rangka menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kinten-kinten dengan program ini setuju nopo mboten Ibu Bapak? Setuju nggih. Walaupun sakang waktu kelir atom mboten napa-napa nggih. Wis sing marai kaya kowe adat kaya ngono. Nggih mangke ngene Bu, aku jam 3. Berarti Isa masih di musola sendiri. Nggih. Nanti qiyamul lail kita juga akan buka tidak hanya Losari saja. Kita mungkin undang beberapa saudara-saudara kita dari Rembang, terutama PCPN. PCPN itu pemuda pimpinan nopo? Cabang. Pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah. Akibat singkatannya dan Muhammadiyah itu mantan Kelalen. Nah ini insya Allah kita undang PCPN. Insya Allah putra kita siapkan tempatnya di atas untuk istirahat. Yang dari luar Losari kita siapkan tempat istirahat. Untuk yang putri kita tempatkan di gedung Aisyah. Terus Bismillah kali ini mudah-mudahan serasa di Mekah resmi yang mulai lagi. Itu dari semua umur namanya lansia. Nggih, enggak apa-apa, semuanya. Nggih. Suka belajar-belajar betul nopo-nopo. Kali ini kita merasakan qiyamul lail guys kayak salat Jumat resmi. Nggih. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi kesulitan, hambatan kita di dunia atau apapun ujian-ujian biar Allah selesaikan, Allah mudahkan. Terus setuju nggih? Jadi saya langsung undang. Kalau sudah setuju langsung saya undang. Nanti insya Allah Ahad Mas di bulan Syakban kita lakukan yang mulai berjamaah yang insya Allah sampai dengan syuruk. Jadi nanti setelah kultum subuh kita lanjut taksim, kemudian syuruk ditutup syuruk dan insya Allah syuruknya juga berjamaah walaupun dengan sir, karena ini diperbolehkan untuk jamaah dengan sir atau pelan. Paham nih nggih? Dan insya Allah sampai syuruk. Dan nanti setelah syuruk, insya Allah kita siapkan teh yang enak. Karena kemarin saya habis taksim dan mantan ngelak juga minum teh anget campur serai kok segernya luar biasa katanya. Seger banget kan mereka nembe nate teh kok dicampur serai ini kok masya Allah segar sekali. Nah, mudah-mudahan nanti adalah minuman dan makanan kecilnya. Nah, setuju nggih? Kalau undang, insya Allah nanti juga ada pemberitahuan lanjutan. Ini di fatwa tarjih tanya jawab jilid 1 saya mulai dari persoalan akidah dulu nggih. Kalau kemarin saudara kita di Al-Ikhlas saya ke persoalan sholat karena ada pertanyaan terkait dengan sholat, jadi saya dahulukan sholat. Tapi sepertinya di Al-Arafah kita awali dari persoalan akidah riyen ya. Karena juga tidak kalah penting, ternyata sekarang ini banyak juga yang bertanya bagaimana Rahman Rahimnya Allah. Rahman Rahimnya Allah terkait dengan hari ini kita menjumpai banyaknya anak-anak kita dengan di usianya yang sangat muda itu sudah gagal ginjal, sakit berat, ada yang cacat dari bawaan lahir dan seterusnya. Ada yang bertanya di mana kasih sayang Allah begitu. Nah, ini ternyata sudah dibahas di tarjih tanya jawab jilid setunggal. Kalau jilid setunggal ini kalau tidak salah saya masih berumur 6 tahun. Karena cetakan 86 kalau tidak salah. Agustus 90, maaf salah.
Allah menciptakan alam semesta atas kodrat dan irodatnya bukan keliru dan sekedar main-main, tetapi punya misi. Allah itu punya misi ketika memang mentakdirkan seseorang mungkin dengan kekurangannya, mungkin sakit atau cacat. Sebagaimana di Quran surat Al-Anbiya ayat 16, "Wama khalaqnas samaa wal arda wama bainahuma la'ibin." Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Artinya Allah tidak pernah main-main, orang atau gelebeyan, itu sendiri bahasa Lestarinya. Manusia yang termasuk isi alam ini diciptakan juga bukan main-main belaka dan kelak akan dikembalikan pada Allah untuk diminta tanggung jawabnya. Sebagaimana Quran surat Al-Mu'minun ayat 115, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main, dalam kurung tanpa ada maksud, dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi Allah tidak pernah main-main dalam menciptakan makhluknya dengan berbagai macam kondisinya. Kemudian di surat Az-Zariyat yang masyhur, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ayat-ayat di atas menunjukkan akan kekuasaan Allah sebagai Khalik dan manusia sebagai makhluk yang naif. Tiada kewajiban kecuali tunduk dan patuh menurut kemampuannya. Dalam arti berbuat baik menurut kemampuannya dengan berusaha dan penuh pengharapan kepada Allah sebagai realisasi keyakinan manusia akan kekuasaan Allah, di samping menerima apa yang diberikan kepadanya, yakin apa yang diberikan oleh Allah kepadanya setelah berusaha dan berdoa adalah termasuk Rahman dan Rahim dan takdir Allah juga. Perlu diketahui bahwa manusia harus mengetahui dan yakin bahwa Allah mempunyai sifat-sifat yang harus sekaligus berada dan berlaku baginya. Di antara sifat-sifat itu adalah Rahman dan Rahim, dan sifat lain seperti tersebut pada Al-Hasyr ayat 22-23. Lebih jauh dari itu, bahwa pemberian Allah yang berupa kehidupan dan mati bagi manusia hanyalah satu ujian untuk diambil nilai kebaikan dan keburukan manusia tentang sikap dan amalnya. Itulah yang akan dinilai, bukan ketundukan secara fisik, tapi sikap menyerah dan ridhonya terhadap apa yang diberikan kepada Allah. Jadi apapun kondisinya kita ridho, ya. Mungkin kita sedang sakit, mencobalah untuk ridho begitu. Bisa jadi sakit ini adalah mengukur dosa-dosa kita sebelumnya, atau bisa jadi yang mungkin kita diberikan kekurangan Allah, mungkin cacat, manusia sangat mungkin buta, itu bisa jadi karena memang ada kebaikan di situ. Karena juga sebaliknya, ketika kesempurnaan ada pada diri kita, ganteng enggih, sugih enggih, kayaknya orang ana sing kurang, malah berakhir buruk, mungkin kena narkoba, kecelakaan di jalan. Jadi kalau bisa, boleh saya simpulkan, entah itu kondisinya sedang baik atau buruk, itu berhusnudzon aja. Alhamdulillah ala kulli hal, bersyukurlah tentang apapun halnya. Entah mungkin yang sedang kita rasakan sempit atau lapang, yang jelas pasti ini takdir Allah yang terbaik. Karena banyak kisah-kisah, misal satu kali ada seorang yang jabatannya sangat penting dan merasa tidak boleh telat dalam menghadiri meeting. Satu ketika kondisi jalanan di Jakarta macet dan seterusnya, sehingga meeting itu gagal, nggak jadi karena orang tersebut belum sampai ke tempat. Dia menyesal sekali, rasanya rugi sekali begitu mau ketemu orang klien lah, mitra, kali ini gagal, jadinya pokoknya nggak karu-karuan. Tapi ternyata ketika beliau melihat televisi, ternyata saat itu
kondisi baru terjadi kecelakaan di tempat yang dituju. Nah, berarti Allah selamatkan. Di situ beliau beristighfar luar biasa bahwasanya apapun kondisinya sebenarnya Allah hanya menginginkan yang terbaik dari kita. Senantiasa berhusnudzon seperti itu. Dan lagi pun ini tambahan dari pribadi saya, tentu bisa saja salah. Jadi saya mohon maaf, ini tambahan dari pribadi saya. Selama kita hidup di dunia, parameternya atau tolak ukurnya bahagia itu dunia, maka kita tidak pernah bisa merasa bahagia. Karena pandangan dunia ya sementara. Oke. Kalau parameternya dunia, kita nggak pernah bisa tenang. Kalau orang beriman, mestinya tenang, santai aja. Di kondisi susah, ya senang. Susah, kalau sabar, masya Allah luar biasa. Ada kisahnya. Uwais Al-Qarni itu orang yang kita tahu nih, anak yang ngapunten kalau tidak salah ada penyakit di belakang, kemudian miskin, tapi ibunya kepengen banget berangkat haji gitu. Saking kepengen banget berangkat haji ibunya, Uwais Al-Qarni itu latihan bopong kambing gitu, dari atas ke bawah, cempek banget. Saking cempek kok dumugi wedhus gede, bandot mungkin dipikul. Jadi dari cempek sampai bandot itu latihan naik turun. Gitu kok ben kuat gendong ibune dumugi Baitullah Mekah. Luar biasa. Kadang saya kalau mendengar kisah-kisah itu, ya Allah, apa yang bisa saya berikan untuk ibu saya, itu yang melahirkan saya. Karena ridho Allah, ridho walidain, ridhonya orang tua, terlebih ibu yang melahirkan. Lah, jadi tidak perlu menuntut apapun sebetulnya. Entah kamu kaya, entah kamu miskin, tidak ada halangan untuk kamu berbuat baik kepada ibumu demi ridhonya Allah. Jadi saya bermuhasabah, ya Allah, ngapain yang kesel-kesel dunia. Kadang kan juga ngapunten sangat nih, ngapunten sangat. Kita capek-capek karena di Losari ngapunten sangat. Sekali lagi ngapunten, kan merantau sedoyo rata-rata. Lah kita capek-capek di rantau sana, yang dituju apa, kadang cok mandan bingung dulu. Ketika sudah mulai sibuk kan malah kelalaian tujuan gitu. Bali awal turunnya ke duit, lo kok jadi duit yang jadi andalan gitu. Padahal berbuat baik itu ya tidak cuma duit, kata seni kalau maksud. Kadang namanya ibu, kata suki wong kula mboten nate dados ibu. Tapi saya merasa, dan ini kata ibu saya begitu. Lalu ndeleng anake bunga, anake seger, ibu katanya udah seneng dari sini kan. Berarti ini ngomong apa? Jadi cukup itu, kita menghargai ibu saja sudah senangnya luar biasa. Lah, saya yakin mungkin ibu-ibu yang di sini juga sama. Ketika bisa berkumpul, ditungguin anak-anaknya, apalagi misal ketika orang tua udah mulai sepuh, udah mulai kurang sehat, maksud saya kesehatan udah mulai menurun, kan kebahagiaan yang paling hakiki kan ditunggoni anaknya. Lah kan bagaimana kita juga sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila talatin. Jadi ketika Bani Adam itu nafasnya telah putus, maka juga putus semuanya kecuali yang 3 perkara. Napa mawon? Sedekah jariyah, sedekatin jariyatin, al ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, kemudian waladun sholih yad'u lahu. Sedekah perlu kaya apa mboten? Sedekah kan mboten Pak. Senyum merupakan sedekah. Enteng banget berarti.
lagi kesel-kesel gitu, ini disenyumi kok jadi bunga, oh, itu sedekah berarti. Katalah. Jadi sedekah tidak perlu menuntut harus begini, begitu tidak juga. Kemudian al ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Saya mengutip Hasan Basri, Imam Hasan Basri, bukanlah ilmu apa yang banyak-banyak kita ingat, tapi sedikit saja yang mencengkeram kolbumu, yang menjadikan itu amalan-amalanmu, itulah ilmu, kata Hasan Basri. Nah, ini yang membuat saya lebih santai lagi, sing ngerti sampai kena. Tapi juga yang sudah saya jalani lah, dan caranya membesarin apa? Jarkoni, enggak jarkoni itu. Cinta lakoni tak ngomong, nah jadi mantep ini saja. Lah, jadi sedekah jariyah al ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang langsung praktek, yang insya Allah mudah-mudahan satu duanya ada yang ikut, mudah-mudahan jadi jariyah kita. Yang ketiga, ketika ilmu kita sudah mantap, walaupun selalu saja kurang manusia, tapi minimal ilmunya itu betul-betul bisa menjadikan anak kita soleh, insya Allah kebahagiaan luar biasa bagi kita. Sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian kita memiliki anak-anak yang soleh, solehah, yang mendoakan terus kita. Nah, saya pikir ketika ini bisa kita terus usahakan, insya Allah selesai urusan dunia. Kadang kan kita berpikirnya cukup bias hari-hari ini. Nah, ini yang kemudian ketika kita melihat keadilan Allah dengan kacamata dunia yang jadi tidak nyambung, jadi tidak nyambung, akhirnya rusak akidah kita ketika patokan-patokannya terkait hanya dunia. Misal anak inyong kok si bocah bis gagal ginjal, kan sepertinya kalau dibandingkan dengan anak-anak yang sehat, jadi Allah kesannya terasa nggak adil ya. Nah, tentu bagi kita orang-orang yang bertakwa bukan itu masalahnya. Seperti apa yang disampaikan Allah di Al-Imran, qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah. Nah, saya artikan langsung saja dan katakan bahwasanya aku memiliki yang lebih dari itu semuanya. Di ayat sebelumnya kan Allah berfirman zuyyina linnas hubbus syahawat. Nah, ini yang kita terjebak di sini. Dibuatlah kita itu memiliki hubbus syahawat, cinta yang sangat luar biasa, minan nisa wal banin, dari wanita dan anak-anak, wal qanatiril muqattarati, harta benda dari minad dzahabi wal fiddah dan perak, kemudian wal khailil musawwamati, kuda-kuda yang bagus. Kalau sekarang mungkin kudanya kuda mesin gitu, kuda kendaraan ngelus luar biasa. Kita memang senang menyukai hal-hal itu. Tapi di ayat selanjutnya Allah berfirman, Allah itu punya yang lebih dari itu. Nah, ini yang seharusnya menjadi tujuan kita bersama. Lilladzina amanu taqau, untuk hanya orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Surga yang di bawahnya air mengalir, kemudian kita kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharah, dan pasangan-pasangan yang disucikan. Wa ridwanullah, dan ridho Allah. Nah, mestinya sebagai muslim yang pernah kan bersyahadat sedaya nggih. Nah, bersyahadat artinya Allah sesembahan kita. Ketika sudah bersyahadat kan kita juga tahu ada 99 Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahim, dan seterusnya, ya Kudus, Muhaimin, dan seterusnya. Allah ternyata selain Rabbun, pemelihara, juga ilah yang kita sembah. Lah, kalau kita
melihat nama-nama Allah itu seharusnya kan kita yakin aja kata itu. Allah pengatur, ya Ghafur, ya Rahim, yang kasih, yang sayang, Rahman, Rahim, dan seterusnya. Sehingga ketika kita sedang berat dengan masalah dunia kita, insya Allah kita akan gampang melupakannya. Enteng saja lah, dunia itu matahul gurur. Jadi laibun walahun, hanya permainan senda gurur lah, yang sebentar lagi juga lewat. Kan nanti sedih nggih, nanti bunga, nanti sedih malih, bunga malih, kan kata sedikit tok di sini. Jadi sudah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji syukur bagi Allah atas segala hal ini. Wong sekarang saya beratun, ngesuk ya kelalen, dan seterusnya kayak gitu. Lah, nih apapun kondisinya jadikan itu semuanya peluang amal. Ketika sedih istighfar, ya Allah astagfirullah astagfirullah. Ketika lagi bunga alhamdulillah. Pun kasih kemauan. Atau misal lagi kena musibah atau kita lagi sedih, innalillahi, kita kembalikan segala urusannya, rujuk ilallah, kembali ke Allah saja sudah. Harap kayak apa ya, kalau belum takdir, belum rezeki ya benar, belum rezeki kan angel banget ya, tidak usah ngeluh, santai saja. Wong Allah yang berkehendak. Kalau inginnya saya sih wong anu boleh duit ya oleh emas kilo apa seton, kan itu keinginan kita kan. Apa itu baik? Walau wala belum tentu juga baik. Enggak apa masuk tahun sih priwe, itu aneh lah. Dan itu jadi kita berhusnuzon dengan segala kondisinya, jangan sampai urusan-urusan dunia ini mengganggu akidah kita. Allah itu maha mengatur. Jadi udah kita nggak usah terlalu ngatur diri kita. Maksud saya ketika kita memiliki rencana dan rencana itu mungkin tidak berjalan secara sempurna, itu tidak usah kemudian menggerutu terlalu lama. Kata Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, saya bersyukur ketika keinginanku terkabul, tapi saya lebih bersyukur ketika keinginanku tidak terkabul, karena saya tahu berarti ini kehendak Allah nih. Kata seniko, ini nek umpamanya keinginan terkabul belum tentu malah ini menjadi kebaikan bagi kita. Tapi ketika keinginan tidak terkabul, justru Allah yang berkehendak, biar mungkin saja kita tidak terlalu besar kepala. Kata seniko nggih. Niki ada nggak berapa? 5 menit lagi. Okay. Ini terkait dengan akidah dan yang mengganggu, yang mengganggu akidah masih seputaran akidah ini. Ini tentang Rasul menetapkan halal dan haram. Apakah tugas Rasul dan apa dalilnya? Adakah Rasul menetapkan yang haram dan yang halal? Kalau ada, apa dalilnya? Jawab, baiklah, digabungkan saja fungsi dan tugas Rasul yang sekaligus merupakan haknya dalam penetapan hukum halal dan haram. Fungsi dan tugas Rasul serta dalil-dalilnya bisa dilihat pada ayat Al-Quran maupun hadis, antara lain diutusnya Rasul khususnya Muhammad SAW adalah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl 35. Fahal ala rasuli ilal balaghul mubin. Artinya tidak ada kewajiban para rasul kecuali menyampaikan amanat atau dalam kurung wahyu Allah dengan terang. Balaghul mubin itu amanah yang terang. Kemudian saya singkat saja nih. Selain tabligh menyampaikan, kemudian juga Rasul diutus menjadi teladan atau uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini ayat yang sering kali kita dengar, ini masyhur, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang menghendaki bertemu Allah dan kedatangan hari kiamat sedang dia sendiri banyak menyebut Allah. Wadhkurullaha katsira. Untuk itu Rasul perlu ditaati
pula oleh umatnya. Jadi ada ini ada A, B, C. Diutusnya Rasul menyampaikan, yang kedua uswah, yang ketiga untuk ditaati, ditaati. Ini wa marsalna mir rasulin ila yuta'a biidznillah. Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati. Ini di An-Nisa ayat 64. Ini tugas-tugas rasul. Kemudian terkait dengan apa yang menghalalkan atau mengharamkan itu rasul, ini. Selanjutnya dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi tidak menyuruh umatnya berbuat sesuatu kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya ayuhan nasu inni ma amarukum illa bima amarukumullah wala anhaakum illa amanahakumullah anhu. Hai manusia, sesungguhnya aku tidak memerintahkan kepada kamu melainkan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, dan aku tidak melarang kamu melainkan dari apa-apa yang dilarang Allah padamu. Hadis riwayat Tabrani. Jadi di sini jelas yang menghalalkan Allah, yang mengharamkan Allah. Jadi Nabi hanya sifatnya tabligh, menyampaikan. Nah, terkait dengan hal itu, sekarang ini di akhir zaman atau segini, kadang kita tidak begitu mengindahkan yang halal, yang sudah bayyinun haramun bayyinun, tapi kadang kita sebagai manusia yang sekaligus makhluk sosial yang hobi tawar menawar atau itu, yang dilarang jelas tapi kita masih suka melanggar. Lah inilah fungsi takwa. Takwa itu perjuangan keras meninggalkan apa yang dilarang, mengerjakan yang diperintahkan. Takwa itu fungsinya ke situ. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud mendefinisikan takwa itu ya taat tanpa khianat, berjuang untuk kemudian mendapatkan apa yang Allah ridho. Karena kita selalu saja seringkali miring-miring di sini manusia itu ya, selalu miring-miring ya, di situ pula fungsi ketakwaan kita jadi teruji. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semuanya dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Terlebih sekali lagi di akhir zaman seperti ini, wa ij'alnal baita mathabatan linnas, tempat yang paling aman itu untuk berkumpulnya manusia ya masjid. Jadi mari ramaikan terus musholanya, karena ini mudah-mudahan menjadi sedekah yang jariyah ini. Nah, kita teruskan. Ini kadang ya lagi-lagi kita berfokus kepada bangunan fisik, hanya susunan pondasi dan besi, tidak menekankan fungsi. Nah, mudah-mudahan ini sudah cukup bagus, tinggal bagaimana berfungsi. Fungsinya nopo kan ngeten nggih. Fungsinya nopo? Fungsinya jelas, musola ya tempat sholat. Yang kedua mesti ada Baitul Quran. Baitul Quran itu ya nopo mawon berkaitan dengan ulumul Quran. Ada qiraat, ada tadabbur Quran, ya seputar ilmu-ilmu Quran. Nah, kalau belum sampai ke situ ya qiraatnya dulu. Ternyata saya menjumpai boleh kata kan dereng sakit maos Quran. Kang Riki tambah tenan nggih. Boten salah namun boten nonton. Boten salah. Oke. Mungkin mudah-mudahan dengan qiraat, harapan saya sih ini nggih. Ngapunten sangat karena TPQ itu bidikannya kan anak usia SD nih. SD harusnya sudah selesai persoalan TPQ Iqra nih, kalau kita sebut Iqra itu sudah selesai. Jadi di madrasah sanawiyahnya atau SMP-nya sudah mulai belajar artinya. Karena saya menghafal Quran itu pengalaman dulu. Nek kula tesih jadul. Zaman dulu itu tesih jadul. Hafalan Qurannya itu tematik.
sesuai tema. Misal fikihnya sedang haji, ayat-ayat haji semua, hadisnya hadis-hadis haji semua, itu yang dihafal. Kalau anak sekarang kan hafalannya juz 30, 29, 28, 27, terus kemudian juz 1. Nah, minimal anak saya hafalannya metodenya begitu. Tapi kalau saya yang lulusan zaman dulu berdengar. Nah, terkait dengan zuyina linnasi itu karena saya memahami, oh manusia jangan sampai tergelincir, karena memang fitrahnya manusia ya senang anisa wal banin, kemudian harta dari emas maupun fitoh, perak. Itu karena saya tahu ayatnya, paham ayatnya, jadi walaupun kelalen gini nyambung berarti cepat. Lah, maksud saya ketika kita selesaikan persoalan kiroatnya bisa lancar lah, sebut saja lancar, walaupun gini ngelangka makan. Kata sekolah kan juga nggak menguasai makomat, nggak menguasai langgam-langgam bayati atau jirarfah dan seterusnya kan enggak juga. Ini minimal kita sudah bisa baca, kemudian tahu artinya. Karena Al-Quran selain bacaan juga panduan. Ngaten nggih, panduan kita ya Al-Quran, sehingga kita tidak bisa dibelak-belokkan. Lah ini memang ketika saya dulu di pondok, ini sebagai penutup lagi cerita mawon nggih. Sebagai penutup saya cerita ketika di pondok Ustaz kami menyampaikan kaum kufar itu berusaha keras menjauhkan muslim dengan Qur'annya, muslim dengan masjidnya, muslim dengan ajarannya, sehingga kita galau sekarang, bingung sekarang. Sehingga tadi siang saya sampaikan, orang Islam itu hari ini susah membedakan antara belajar dengan sekolah. Atau saya tanyakan juga di sini, bedanya belajar kali sekolah apa? Jujur kayak gitu. Ibu-ibu mungkin sekolah nopo, belajar nopo. Ini saya sampaikan ke anak-anak kita 4 tahun yang lalu ketika di sekolah sore. Dari 4 tahun yang lalu saya sampaikan di masjid. Kalau kita ketahui sekolah itu berasal dari kata school, berasal dari bahasa Yunani yang artinya waktu luang. Ning seniki lari-lari di sekolah waktu luang apa waktu? Udah waktu luang. Bukan waktu luang, malah waktu yang penting. Waktu yang penting justru mereka sekolah dengan orang lain, padahal madrasatul ula di ibunya, di ibunya justru. Lah, kedekatan emosi antara ibu dan anak hari ini sudah dipenggal sedemikian rupa. Makanya kita jumpai anak-anak yang banget momi. Lah dekatnya kapan? Wong seniki pun full day, berangkat pagi pulangnya sore. Anak pulang terus ngerutu, kesel, nyekeleh HP, ramane balik dalam lagu HP ngomel. Lah ini yang saya resah, jujur saya resah ini. Gimana ya membangkitkan kembali umat ini biar sadar. Orang sekolah mas, lah ini yang saya masih bingung kalau ditanya begitu. Kalau saya bilang gak usah sekolah, nanti kita nggak bisa ngajarin, kan berarti kita ditatarin walidennya, gitu. Orang tuanya ditata, ketika orang tuanya sudah paham. Kadang kalau saya secara frontal juga belum tentu diterima. Orang sekolah beri mas, ya bukan orang sekolah, yang wajib kan tolak bil ilmu, bukan tolak bil sekolah, enggak. Karena sekolah itu tadi bahasa asalnya itu school dari Yunani yang artinya waktu luang. Jadi memanfaatkan waktu luang untuk belajar. Berarti sekolah merupakan hanyalah metode untuk belajar. Karena ada yang bernama Thomas Alva Edison, ada terkenal banget nih, penemu
dengan hak paten terbanyak di jagat raya ini, namanya Alva Edison yang menciptakan lampu. Ketika saya membaca dulu waktu SD, karena saya suka membaca penemu-penemu waktu kecil, waktu SD. Sekolah kalau tidak salah 3 bulan tok, sekolahnya hanya 3 bulan. Anu saking melipusen apa pripun mboten ngerti, tapi yang jelas sekolahnya hanya 3 bulan. Tapi karena bapaknya memiliki banyak bacaan, buku-buku, anaknya jadi setiap harinya di perpustakaan bapaknya itu baca sampai akhirnya ilmunya cukup, imajinasinya berkembang, gelam nek ben ora peteng priwe mencoba jadilah lampu pijar waktu itu, bola pijar. Jadi belajar itu wajib, bahkan betul bilang ilma minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga liang lahat. Jadi pentingnya belajar itu. Tapi yang kita tahu sekarang, kalau sudah SD, SMP, SMA rampung, wis ora tahu belum sih? Nah, wis rampung sih nah. Ini kan repot ini. Padahal betul ilma minal mahdi ilal lahdi, sampai di liang lahat. Nah ini yang kemudian kita susah membedakan apa itu sekolah, apa itu belajar. Dorong anak-anak kita untuk belajar, dorong diri kita untuk terus belajar. Insya Allah akan kembali kejayaan Islam ketika Islam melek pada Qur'annya. Kalau sudah melek pada Qur'annya, insya Allah di Qur'an kan ada ilmu medisnya, okay? Kimianya wonten, bisnis ada. Lah nanti insya Allah lebih cerdas ketika kita lebih mengetahui Al-Quran dulu. Insya Allah urusan dunia kecil. Gimana gak kecil? Wong dunia itu tidak lebih baik daripada 2 rakaat sebelum subuh. Jadi insya Allah hidup kita enteng semuanya. Oke, kita mulai perbaiki pelan-pelan. Nah, ini karena sudah terdengar adzan Isya, saya akhiri. Ngapunten, mohon maaf segala kelepatan pulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.